Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat semangat selalu. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021, hari biasa pekan ke-11. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, bagaimana kami dapat berdoa kepadamu kalau bukan Engkau sendiri yang meletakkan kata-kata pada lidah kami. Semoga kami selalu terbuka terhadap bisikan Roh-Mu, dan ajarilah kami mengenal nama-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Masih dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang banyak yang mendengarkan Dia tentang bagaimana seharusnya kita berdoa, atau berdoa yang baik itu seperti apa. Kuncinya adalah bukan pada banyaknya kata-kata, bukan pada indahnya kata-kata, bukan pada rumusan seperti mantra seperti itu, tidak, tetapi kuncinya adalah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, adalah bagaimana kita mengenal Allah, paham akan kehendaknya, dan mau untuk mengikuti kehendaknya, dekat dengannya. Karena kalau relasi sudah dekat, bahkan tanpa banyak kata-kata pun, tentu kita akan bisa berkomunikasi dengan baik dan memperoleh berkat, maupun kita dapat melaksanakan sabdanya. Lalu Tuhan Yesus mengajari kita bagaimana berdoa, yakni dengan memberikan warisan kepada kita, doa Bapa kami. Doa Bapa kami menghubungkan antara relasi manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Akhirnya, selain mengenal Allah, yang pertama-tama kita perlukan atau kita perlu punyai ketika kita berdoa, tentu dalam doa itu marilah kita juga berani untuk mewujudkannya dalam praktek hidup harian, yakni dengan selalu baik pada Tuhan dan selalu baik pada sesama, termasuk juga ketika kita boleh dan berjuang untuk selalu mengampuni sesama kita supaya kita diampuni. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh menjadi pendoa yang baik bagi sesama, bagi diri kita, dan akhirnya kita boleh memuji Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tekun berdoa dan menjadi pendoa yang baik, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.